Halo Sobat dan Sobat Watikiku, hai ketemu lagi kita dalam rangkaian Quick Fest 2021. Jadi sekali lagi kita akan talk show tentang eksklusif first look dari film Invalidate. Kalau bahasa Perancis, karena ini bahasa Perancis kata penulisnya, jadi dibacanya Invalidate. Dan ini diangkat dari novel bestseller yang ditulis sama Faradita. Jadi yang udah hadir di sini, kita absen lagi satu-satu ya. Mas Erwin, halo Mas Erwin. Halo, hola. Hola. Kemudian ada Omar. Halo Omar. Halo, Hai. selamat sore. Selamat sore Omar. Kemudian ada Jerome Kurnia. Hai Jerome. Halo semuanya. Kemudian ada Jessica Mila. Hai Jess. Selamat sore. Sore Jess. Dan kemudian ada penulisnya, yang punya novelnya, yang punya kisah aslinya, Mbak Faradita. Hai Mbak. Hai, halo semuanya. Halo. Jadi ini novel kedua yang difilmkan ya Mbak? Iya. Setelah yang pertama novel judulnya Sin, yang dengan film yang judulnya sama Sin, dan sekarang yang kedua Anvaldi. Oke, sebelum saya ngobrol sama mereka, saya perlu kenalin sedikit siapa-siapa aja sebenarnya orang-orang ini ya. Kalau Jessica Mila pasti sobat Wati udah kenal lah ya. Jessica Mila terakhir keren banget waktu main di Imperfect. Selamat ya Jessica. Dan sebelumnya udah main di Ganteng Serigala juga. Kemudian ada Marmut Merah Jambu, ada Koala Kumal. Wah, pokoknya kalau Jessica Mila pasti aku yakin sobat-sobat Wati lebih kenal persis perjalanan karir ya. Kemudian ada Omar Daniel, memulai karir sebagai model, tapi kemudian main iklan, dan kemudian terakhir main sinetron, dan sekarang main film. Aku nggak tahu ini film pertama lu bukan, Mar? Bukan film pertama. Ini film keempat ya kurang lebih. Keempat ya? Tapi semuanya syutingnya 2020 Mas, jadi mohon maaf belum ada yang tayang. Oh gitu, oke. Boleh di-mention nggak? 3 film lainnya apa, Mar? Kenapa? 3 film lainnya apa aja tuh? Boleh ada Gatot Kaca. Oh wow. Ya, ada Silent. Terus abis itu ada I Will Survive. Oke. Berarti tahun 2021 ini kita mungkin akan melihat banyak banget filmnya Omar yang akan tayang pastinya. Amin, semoga. Sip. Dan yang kita akan bahas yang ini adalah film terakhirnya Omar, Invalidate. Dan kemudian selain Omar juga ada Jerome. Jerome ini dulunya berangkat dari penyiar radio, gue baru tahu nih. Dulunya penyiar radio, terus kemudian kerja kantoran, terus nggak tahan, akhirnya keluar karena masuk dunia film. Dari Dilan 91, kemudian Bumi Manusia, dan waktu di Bumi Manusia mendapat penghargaan sebagai pemeran pendukung pria terbaik dalam Festival Film Indonesia. Oke, kemudian ada Faradita, yang tadi saya sudah bilang bahwa penulis novel, ada Sin, dan juga yang sekarang mau difilmin ada Anvaldi. Kalau Mas Erwin, kemarin saya ngobrol sama beliau bikin film Tanah Surga Katanya, kemudian terakhir kemarin kita ngobrol film yang juga belum beredar, film Kata, dan ini adalah film yang syuting terakhir ya Mas Erwin ya? Film ya, Anvaldi ini. Ya benar Mas Erwin? Syuting terakhir betul. ini ya? Betul, baru selesai ya? Ya, jadi masih baru fresh selesai. nih. Baru selesai. Jadi buat sobat-sobat Wati ini masih fresh banget nih. Gila, udah langsung disodorin ke semua untuk bisa lihat first look-nya. Nanti kita akan lihat still fotonya sama-sama. Tapi sebelumnya saya akan ngobrol dulu sama Mbak Faradita. Dipanggilnya Mbak Farah aja? Iya, boleh. Boleh, oke. Farah, bisa cerita sedikit nggak tentang apa nih Anvalidate ini? Anvalidate itu karena artinya adalah cacat, dalam artian sosok sepelita ini yang tidak sempurna. Berawal dari idenya tuh aku pernah ngeliat ada tamu undangan kondangan gitu. Dia duduk di kursi roda, lagi disuapin sama istrinya mungkin ya. Aku nganggap itu istrinya. Dan dari semua orang yang ada di sana yang terlihat paling bahagia tuh dia gitu.
Dari situ aku pengen bikin cerita yang bahwa kalau kebahagiaan itu bukan dari apa yang nggak kita milikin, tapi bagaimana cara kita bisa menghargai apa yang kita miliki dan bisa berdamai sama diri kita sendiri. Dan itu ada di dalam diri Pelita ini, walaupun dia kekurangan, tapi dia selalu berpikir positif terhadap apa yang terjadi sama dia, apa yang ada di sekitar dia gitu. Dan itu konfliknya dia bertemu sama si Dewa yang memiliki sifat kebalikannya dari Pelita gitu. Yang akhirnya Pelita ini yang akhirnya Pelita ini menyadarkan Dewa bahwa tidak semua orang kok bisa semua orang tuh punya masalah masing-masing, tapi kalau kita bisa berdamai sama diri kita sendiri, bisa memaafkan diri kita sendiri, itu kita bakal bisa melewatinya dan akan bisa berjuang gitu. Yeay. Wow, kalau dari ceritanya kelihatan banget nih film punya pesan sosial yang amat sangat luar biasa ya buat para yang nonton nih. Ya kayaknya memang persoalan banyak orang, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, jadi suka lupa bersyukur pada apa yang kita miliki sebenarnya. Itu, iya betul banget. Oke, Mbak Farah nih aslinya di mana atau tinggalnya di mana sekarang? Di Kalimantan, Banjarmasin. Oh, jadi ini di Banjarmasin sekarang ini? Iya. Oh wow, oke. Jauh ya Pak. Luar biasa, jauh. Nanti kalau ibu kota pindah ke sana deket lah ya. Kalau jadi. Kalau jadi ya. Iya. Oke, Mbak Farah boleh tahu nggak disabilitasnya Pelita tuh apa ya yang digambarkan di buku? Kekurangannya pada kaki, jadi dia pakai tongkat gitu. Oh oke. Siap. Dan kemudian kan di sini ada dua tokoh utama ya. Iya. Pelita sama Dewa. Tapi di sini ada Omar sama Jerome nih. Yang jadi Dewa siapa? Kemudian yang satu lagi jadi siapa, Mbak? Yang jadi Dewa itu Omar dan si Jerome jadi Gylfi. Gylfi itu sahabatnya Dewa. Gylfi. Iya, itu sahabatnya Dewa. Oke. Apakah kita akan menemukan love triangle juga di dalam kisah ini? Oh iya dong. Oh iya. Soalnya mukanya muka bersaing banget kan Jerome sama Omar gitu. Kayaknya temenan gitu, tapi kalau ketemu Mila ya udah pasti bersaing lah ya. Padahal nggak mau kalah. Nggak mau kalah ya. Oke, Mas Erwin gimana Mas menerjemahkan novel ini nih Mas? Apa tantangannya? Oke. Tantangan. Jadi saya dari skrip itu saya menerjemahkan bahwa di sini adalah bicara tentang ketidaksempurnaan gitu. Jadi kalau si Pelita ketidaksempurnaan dengan fisiknya, kalau si Dewa ketidaksempurnaan dengan emosinya. Nah, itu kita mulai dari situ gitu. Ya. Karena itu ada tidak disadari orang ya Mas. Itu isu sosial yang kuat banget ya, bahwa orang tuh fisiknya utuh tapi sebenarnya emosinya masalah gitu. Jadi bisa dibilang ya disabilitas tidak kesempurnaan sih. Jadi dua-duanya masing-masing punya ketidaksempurnaan gitu. Ya, oke. Kalau untuk teknisnya gitu Mas Erwin ada kendala atau gimana? Apalagi ini syutingnya baru selesai Mas Erwin, berarti kan zaman pandemi gini ya. Alhamdulillah sih kemarin sih kita aman-aman aja, jadi lokasi-lokasinya masih bisa ditolerir, jadi masih aman. Untuk Mila sendiri kita juga kasih dia tongkat selama bidding. Tapi nanti pada saat finishing mungkin kita kasih sedikit CGI pada kaki kirinya itu yang pincang. Polio ya dia? Dari lahir? Enggak sih, enggak polio sih. Dia enggak polio, cuman dia tidak sempurna aja, dia ada mengalami kecelakaan waktu kecil. Oh, oke. Apalagi Mas Erwin, sesuatu yang Mas Erwin rasa personal dari film ini. Saya tahu Mas Erwin kalau ngambil film kan nggak gampang-gampang ya, pasti selalu harus ada relatable-nya gitu. Ini sih di cerita ini, di film ini yang paling menarik adalah twist-nya tidak terduga gitu, apa ya, sebagai ending filmnya itu nggak terduga gitu. Itu yang paling bagus sih. Jadi kita drag ke arah ke sana gitu. Gitu. Saya baru lihat kemarin saya lihat preview 1. Bagus.
Woi. Nggak sabar kita juga buat ngelihat barengan. Tapi nanti kita cuma baru dikasih kesempatan buat ngelihat still fotonya. Tapi itu betul nggak sabar sih. Mau lihat kayak gimana sih jadinya. Mas Erwin, yang nulis siapa ya Mas skripnya ya? Secara bukan album studio gitu. Jadi saya perlu tahu. Dari timnya Upi Rock. Dari timnya dia. Dari timnya Upi Rock. Oke. Iya, Oke. Siap. Oke. Sebenarnya skripnya udah 2 tahun yang lalu sih sebelum kayaknya. Udah setahun yang lalu, udah lama. Nah, kalau skrip lama gitu biasanya memang nunggu tangan yang pas. Itu memang udah jodohnya tuh, diatur sama semesta. Kayaknya mainnya begitu, pas, sutradaranya harus pas, baru dia lahir sebagai sebuah film. So it should be good. Amin. Pasti Amin, bagus. Amin. Oke, Jessica, hai, Jess. Hai. Kamu dapat yang imperfect lagi nih sekarang ya. Dari kondisi fisik sekarang masuk lagi ke imperfect kondisi fisik, tapi kondisi yang real nih sekarang, dalam arti yang ya mengalami disabilitas dalam kondisi tubuh ya. Susah nggak, Jess? Awalnya susah sih untuk ngebiasain jalan pakai tongkat. Apalagi di sini kan Pelita ceritanya memang udah cacat dari dia masih kecil gitu. Jadi dia harus benar-benar udah lancar banget pakai tongkatnya, nggak boleh kelihatan kayak orang yang baru pakai seminggu gitu. Jadi mungkin challenge-nya itu ngebiasain untuk jalan, naik turun tangga pakai tongkat. Aku sempat latihan juga di rumah naik turun tangga pakai tongkat. Terus gimana sih dari berdiri ke duduknya gitu. Jadi biar benar-benar kelihatan oh emang udah lama nih pakai tongkatnya gitu. Udah biasa ya. Udah terbiasa. Ada coach-nya juga yang dampingi kamu, atau ada pengamatan khusus nggak untuk biar supaya kamu bisa lebih, atau ada apa yang bisa kamu lakukan sebagai sumber riset kamu sendiri ya? Untuk cara pemakaian tongkatnya sih memang ada beberapa video yang aku lihat sih. Beberapa video kayak cara jalannya gimana, terus ternyata kalau pakai tongkat itu aku juga baru tahu nggak boleh tongkatnya itu tuh kena ke ketiak karena bisa lecet kalau terus-terusan kayak gitu. Jadi emang harus ada jaraknya gitu. Terus cara naik turun tangganya juga gimana biar lebih aman, biar nggak jatuh. Karena ternyata sama sekali nggak gampang naik turun tangga pakai tongkat. Kalau misalnya salah langkah bisa jatuh kan. 1 apa 2 ya tongkatnya? 2, tapi sebenarnya dia yang kakinya bermasalah tuh yang sebelah kiri. Cuman biar gampang, jalannya lebih gampang pakai 2. Gitu. Oke. Terus untuk karakternya sendiri di luar dari keterbatasan fisik yang diperankan, secara emosi gimana Jessica melihatnya? Sosok Pelita ini. Aku melihat Pelita dari awal baca skripnya, aku melihat Pelita itu seorang sosok tinggal berdua sama ayahnya juga di sini kayaknya bermasalah banget, suka mabuk-mabukan dan kurang peduli sama kondisinya Pelita, tapi Pelita tetap sabar, tetap mau merawat ayahnya dengan baik. Terus dia juga pekerja keras banget aku ngelihatnya. Benar-benar dia mau berjuang untuk hidupnya sendiri dan dia nggak mau menyusahkan orang lain. Dia juga nggak pernah mau menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun, tapi dia hanya berusaha untuk menjalankan hidupnya ya dengan baik aja, dengan tetap bersyukur dan berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Yang jadi ayahnya siapa, Jess? Yang jadi ayahnya itu Pak siapa Om? Asrul Dahlan. Ya Pak Asrul. Oh, Pak Asrul Dahlan. Oke. Wow. Itu juga dadakan tuh diganti. Di hari syutingnya Mas Erwin ya. Oke, ntar kita tanya Mas Erwin ya biar ada contekan gosip dikit dong gitu. Biar ada quote-quote gitu loh nanti di edinya. Di media. Karena kita beralih dulu ke Omar yang jadi dewa. Yes, gimana? Oke. Gimana, Pak? Yeah.
Gimana Dewa, lo being here, berinteraksi di film ini gitu, ya seperti tadi dibilang sama Mas Erwin kan, lu sebenarnya secara emosional justru orang yang fisiknya utuh, tapi secara emosional mengalami disabilitas dalam tanda kutip ya gitu. Iya. Gimana lo Menarik menerjemahkan itu? Apa yang sebenarnya dialami oleh Dewa sih gitu? Iya. Menarik sekali sih karena menurut aku pribadi memang cerita atau cerita hidup tentang Dewa ini relate sekali dengan kehidupan kita. Banyak sekali anak-anak muda yang mengalami permasalahan yang Dewa alami. Dan kesehatan mental yang tidak disadari oleh anak muda ini juga terjadi kayaknya banyak banget ya. Maksudnya mereka merasa dirinya baik-baik aja, mereka merasa nggak ada yang salah. Tapi deep down tuh mereka tahu kalau sebenarnya mereka punya masalah dan hal tersebut secara tidak sadar mempengaruhi bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia beretika. Begitu juga sama yang dialami sama Dewa ini. Jadi latar belakang dia yang begitu keras, latar belakang masalah hidup dia yang begitu keras yang membuat dia jadi pribadi yang dingin, single fighter, yang emosian, yang nggak bisa kontrol emosinya gitulah. Jadi ya menurut aku pribadi untuk karakter Dewa ini sendiri banyak dan relate terjadi sebenarnya. Relate jadi banyak terjadi gitu di lingkungan kita. Apa sih kemarahan lo yang bisa kita bayangkan gitu sebenarnya, atau apa sebenarnya yang pergulatan emosi lo tuh apa sih sebenarnya terjadi? Saya rasa segala sesuatu yang menyinggung ego terutama ya itu sangat sensitif buat Dewa karena Dewa itu maunya dia yang nomor satu, dia yang dipuja, dia nggak boleh salah, semua harus ngalah. Jadi itu tipikalnya Dewa tuh begitu. Jadi segala sesuatu hal sepele, hal kecil dia bisa permasalahkan tanpa pandang bulu. Bahkan senyum-senyum tuh, Bavara senyum-senyum. Bahkan dia ngerasa ngelihat pelita pun yang dalam kondisi fisik kurang sempurna begitu ya, dia nggak ada rasa kasihan gitu. Oke. Bener ya Mbak Farah? Betul. Langsung nanya ke aku. Habis kamu senyum-senyum terus dari tadi penjelasan Jessica maupun Omar. Gimana tuh rasanya penulis ketika mereka menceritakan hal yang real ya kan mereka akan menjadi sosok yang real dari buku kamu. Iya. Berarti bayangan kamu nggak? Awalnya nggak percaya apa yang awalnya berada di dalam bayangan aja bisa sekarang berwujud gitu. Ini Dewa, ini Pelita, ini Gylfi gitu. Tapi cuma mau nambahin sedikit aja sih, kenapa dari tadi aku senyum-senyum, bahwa si Pelita ini kan sosoknya positif, walaupun dia tahu dia nggak sempurna, tapi dia selalu positif gitu. Sedangkan si Dewa, dia yang egonya tinggi, dia itu memperlakukan Pelita sama seperti orang lain kayak gitu. Jadi dari Pelitanya sendiri dia merasa dia sempurna dengan si Dewa gitu. Oke. Iya, mau nambahin itu aja sih. Oke. Thank you, ya. Mbak Farah. Oke, kita ke Jerome. Ini gue nggak pernah ngelakuin ini sih di talk show yang lain ya, tapi boleh nggak nanti gitu kasih bocoran dialog antara Dewa sama Pelita, boleh nggak? Boleh nggak Mas? 3 kalimat gitu yang Mas bisa Erwin. kalian pakai, boleh? Boleh nggak Mas Erwin? Boleh. Yang mana ya Mel? Yang mana ya Mas Gisel? Nah, nanti Mas Erwin ngechat aja halaman berapa gitu, scene berapa yang bisa dipakai. Atau kalau enggak spontan aja juga boleh. Oke. Bikin baru aja. Oke, kita ke Jerome. Hai Jerome. Hai. Jerome, lo sebagai Gylfi, sebelum masuk ke Gylfi, gue pengen nanya dulu nih. Apa sih yang bikin lo nekat berhenti kerja untuk terjun ke film? Gue dulu kerja di law firm, kantor hukum, gitu kan. Kuliah ambil hukum. Terus ya rutinitas setiap hari, tiba-tiba gue merasa kayak kok gue nggak bahagia ya. Gitu. Dan gue ngeliat foto-foto pas gue masih SD, SMP itu gue sering banget ikut teater, ikut kompetisi monolog dan sebagainya, dan tiba-tiba gue kayak kenapa nggak gue coba lagi aja ya, karena di keluarga juga banyak nggak ada yang di dunia entertainment, jadi nggak ada yang ngebimbing gitu kalau lu bisa berkarya dan itu lu bisa hidup dari situ. Nah dari situ gue mulai coba-coba lagi dan kebetulan dikasih jalan gitu sih.
Wow, berarti lu memang sebenarnya menyadari bahwa lu punya bakat untuk acting dan lain-lain sejak muda ya sebenarnya. Kalau menyadari punya bakat sih enggak, tapi yang gue sadari adalah gue saat melakukan itu gue bahagia. So this is the way that you choose yang make you happy nih. Iya. I can imagine that. Iya benar banget sih. Ketika nggak ada lingkungan kondisi yang membantu kita untuk meyakinkan itu memang susah ya. Tapi ada gak orang yang akhirnya bilang ke lu bahwa itu bener, Jerome. Udah ambil itu gitu. Kan itu ada. Nggak ada sih. Gue sendiri Nggak ada. Jalanin. Anjrit, nekat ya. Oke, Kalau siap. gagal ya gagal, kalau enggak yang penting kan mencoba. Kalau enggak daripada gue pikirin 20 tahun lagi gue nggak mencoba, terus gue masih di kantor hukum dan gue berpikir gila kalau 20 tahun lalu gue coba gimana ya sekarang gitu kan. Oke. Jadi lo sarjana hukum nih, udah punya buat praktek apa segala macam juga untuk ini? Belum, karena kalau praktek itu harus minimal 25 tahun. Pada saat itu gue belum umur 25 tahun. Itu bukannya temannya anak buahnya Hotman Paris katanya. Bisa. Tapi ilmu lu bisa kepake kok, Jessica sama Omar nanti bisa konsultasi kontrak kan. Ya, entah jadi entertainment lawyer aja. Butuh banget tuh, apalagi masalah hakim sekarang gini. Oke, Jerome, soal jadi Gylfi nih, gimana tuh lo? Melihat ini apakah berbeda dari karakter umum yang lo mainin, atau you see something different, uniqueness, atau apa yang lo rasa lo harus explore dan harus pakai? Pasti berbeda ya, menurut gue setiap karakter itu pasti berbeda. Kalau yang uniknya di Gylfi itu, kalau dilihat dari keluarganya ya yang gue baca, bapaknya Gylfi itu pada awalnya kita lihat dia tuh orang yang sangat kerja keras, mungkin awalnya nggak punya apa-apa gitu. Jadi Gylfi mencoba untuk menjadi poster boy dalam arti orang yang perfect itu udah dari kecil gitu, kayak mau jadi yang terbaik, yang baik hati, yang pintar gitu, dan nggak melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya kalau gue ngeliat Gylfi gitu. Tapi dia ingin menjadi poster boy, the perfect man, tapi bukan berarti dia nggak valid. Nah, dia ada cacatnya juga. Kalau gue ngeliatnya, Gylfi itu cacatnya dalam contoh satu, dia tidak terlalu berani untuk mengucapkan perasaan-perasaannya. Terutama perasaan dia kepada Lita, contohnya gitu. Kalau gue jadi Gylfi, gue dari awal dulu sama gue aja. Gitu. Tapi kan kalau Gylfi lebih ya kayak minta di friendzonin gitu loh. Makanya akhirnya takut bocor, pokoknya nonton aja. Oke. Kebayang dilematisnya Belita, kebayang ya. Berhadapan dengan sebenarnya dua pria yang sempurna gitu. Baik cara fisik maupun sebenarnya cara ini bisa mengisi. Bayang dilematisnya Belita dalam memilih. Itu akan jadi twist yang menarik aku rasa di film ini nih. Pada akhirnya siapa yang dipilih sama Pelita, rasanya gitu ya Mas Erwin ya? Itu big question ya bapaknya. Jadi sebetulnya film ini berbicara tentang ketidaksempurnaan semua orang, ya Gylfi, ya bapaknya, ya kakeknya, ya si siapa namanya Dewa, ya Pelita, ya bapaknya Pelita. Semua ketidaksempurnaan kalau saya lihat gitu. Jadi masing-masing saling mengisi semuanya. There's nothing perfect berarti ya memang ya, yes. Soalan yang diangkat ya. Yeah. Oke, ini ada banyak pertanyaan yang masuk, aku bacain ya. Dari Wayan Liputan 6 untuk Jessica Mila. Adakah perubahan fisik yang harus dilakukan Jessica untuk peran film ini, naikin atau nurunin berat badan, atau ganti gaya rambut agar tampak beda? Dan apa adegan yang paling berat? Nah, yang retake yang paling banyak mungkin gitu. Yang pertama dulu. Kalau transformasi fisik sih nggak ada. Paling rambut sih. Rambut aku kan memang aslinya lurus. Di situ rambutnya dikeriting dan Pelita tuh lebih banyak rambutnya dikepang. Lebih banyak dikepang 1 sama kepang 2 gitu. Kalau aku kan biasanya kayak gini-gini aja. Kalau scene yang paling berat, apa ya scene yang paling berat ya? Jujur menurut aku setiap scene tuh pasti punya kesulitannya masing-masing sih. Jadi ya walaupun maksudnya scene yang aku nggak ada dialognya sekalipun, justru menurut aku kadang-kadang itu bisa jadi scene yang berat juga, karena gimana caranya aku bisa menyampaikan
emosi yang aku rasain tanpa dialog itu juga kadang-kadang menurut aku juga cukup berat gitu. Jadi kalau ditanya scene yang paling berat, jujur aku bingung. Tapi mungkin kenapa ini salah satu scene yang menurut aku rasanya agak lebih berat karena ini scene yang emosional banget, tapi kita ambil di hari pertama syuting. Scene aku dimarah-marahin sama Dewa. Itu hari pertama syuting langsung ambil scene itu. Jadi menurut aku ya cukup berat di situ. Dan itu juga scene-nya di pinggir jalan dan udah malam juga, udah ngantuk sebenarnya, tapi emang kita karena itu di pinggir jalan, jalanannya harus tunggu sepi dulu. Kalau rame kan agak susah ya kita pakai buat syuting. Itu jadi campur aduk lah di scene itu. Kebayang berat ya kalau dia marahin Omar Daniel kayak gitu. Iya. Hari pertama lagi. Kenapa nggak dikasih scene yang oke gitu? Dikasihnya scene yang berat sengaja ya Mas Erwin? Iya. Iya. Nggak, jadi ya gitu. Jadi karena masalah pandemi, jadi kita harus hati-hati banget tuh karena scene malam, terus di jalan, pinggir jalan, jadi di depan dekat kedutaan lagi. Tapi karena lokasinya titiknya bagus banget ya, saya harus paksakan untuk mengambil gambar yang bagus. Jadi memang harus dua orang ini yang kita bikin titik temunya gitu. Tapi berhasil kok, bagus kok Mila sama Omar, tenang aja, oke. Yeay. Buat Omar nih, pertanyaan dari Wayan juga. Syuting berapa hari dan lokasi di mana aja? Terus apa yang bedain antara syuting film dan sinetron harian? Lebih nyaman mana? Oke, syuting berapa hari? Kita kurang lebih hampir 3 minggu ya, kurang lebih ya. 2 minggu setengah lah kurang lebih. Terus lokasinya semua di Jabodetabek. Terus kalau tadi soal apa tadi? Sinetron atau film? Iya, syuting film. Bedanya syuting film sinetron harian. Lebih nyaman mana, Maaf? Bedanya beda banget sih. Pastinya beda banget dari segi emosi, pengambilan gambar, terus pendalaman karakter, reading atau prepare-nya, terus abis itu semua sih segala sisi berbeda. Jadi kayak satu dunia tapi beda dimensi gitu. Gambaran kasarnya. Lebih nyaman di mana? Kalau boleh jujur, lebih nyaman di film karena lebih ngerasa puas, terus abis itu lebih ngerasa banyak challenge-nya aja, banyak tantangan. Itu sih intinya. Nah, gue jadi pengen nanya ke lu nih, Mar. Dari sekian banyak lu main sinetron kan, kemudian tiba-tiba tahun ini lu bisa main 4 film. Apakah it's on your plan gitu dari awal bahwa nggak, gue tahun ini gue kayaknya mau ambil film karena kan jadwalnya luar biasa ya kalau sinetron itu gitu. Ya, sebenarnya kalau bilang di plan banget sih enggak, tapi puji syukur ini sesuai dengan harapan gitu. Jadi memang di 2019 terakhir kali syuting stripping itu 2019 akhir bulan November, terus Desember memang ambil off sampai Januari, terus Februari saya datang ke kantor production house untuk izin ambil movie waktu itu, dan ternyata kita terhalang pandemi. 2020 terhalang pandemi sampai akhirnya bulan Agustus baru mulai produksi film pertama. Terus ya itu syukur sih lanjut terus sampai sekarang dan ngerasa nyaman, makin ngerasa nyaman, makin ngerasa cinta. Jadi ya alhamdulillah. Tapi sinetron masih ada yang jalan nih sekarang? Enggak ada. Jadi terakhir sudah 2019. Okay. Oh, oke. Wah, sekalian pengumuman nih buat yang mau Omar Daniel free. Karena sekarang ini kalau mau casting selalu gitu benturannya. Kayak lagi stripping deh dia. Iya pasti gitu ya kalau stripping susah emang. Oke. Jerome, ada yang mau ditambahin sama lu nggak, Jerome, soal syuting? Ada adegan yang menurut susah nggak, bro? Ya banyak sih karena kan ini lagi pandemi, jadi banyak hal-hal yang harus kita lakukan dengan berbeda gitu. Jadi contoh kayak misalnya adegan yang ada bersentuhannya, kita harus memastikan bahwa tangan kita bersih dan lain-lain, dan itu kadang suka ya hal yang baru aja gitu, teknis. Oke. Thank you, Jerome. Ada pertanyaan dari Nuna Nina. Selain harus pakai tongkat, ada tantangan lain nggak selama jadi pelita, Kak? Gimana? Untuk aku ya? Iya. Tantangannya selain pakai tongkat, ada lagi nggak tantangan lainnya?
Kalau menurut aku sih itu sih paling tantangan yang paling beratnya, karena aku benar-benar nggak kebiasa banget pakai tongkat. Selain itu sih paling untuk memerankan karakter Pelita lebih ke gimana ya. Jadi kan sebenarnya Pelita itu memang orang yang dia tuh kuat, tapi kan biar gimana pun juga sebenarnya pasti di dalam nggak mungkin dia nggak merasakan kesedihan yang biasanya orang rasain gitu, kayak normalnya manusiawi gitu, kayak hal-hal yang dialamin sama Pelita tuh pasti deep down dia tuh ngerasa sedih, cuman dia berusaha untuk kuat aja gitu. Jadi menurut aku layernya tuh cukup banyak untuk memerankan atau menyampaikan emosi-emosinya Pelita gitu. Jadi kayak gimana caranya di dalam tuh dia tetap ngerasain beratnya hidupnya dia, tapi yang keluar adalah dia kuat gitu. Mungkin itu sih challenge. Berarti ada kontras ya antara apa yang bergulat di dalam sama apa yang dikeluarkan gitu ya. Kalau hari ini ada kontrasnya gak dari senyumnya, dan kalau sebenarnya perasaannya lagi galau atau memang satuin lagi? Nggak ada. Oke, ini dari pembacanya Ang Falji nih, kayaknya mau nanya. Kak Farah, gengnya Dewa ada semua kan nanti? Gimana? Farah tahu soal ini atau Mas Erwin? Apakah gengnya Dewa ada semua nanti? Ada Randy, sama namanya satu lagi siapa? Gerka. Randy sama Gerka. Oke. Itu ada semua ya. Berarti ada. Jawabannya ada semua gengnya. Oke, kita lihat still fotonya yuk sambil kita bahas satu-satu foto-foto yang ada nih dari film itu. Dari film Ang Falji. Ini dia. Silakan kita lihat still fotonya. Keren. Keren. Bagus banget. Ini siapa nih pemeran Dewa nih di depan muka aku pakai kacamata, agak botak dikit, jenggotnya agak nggak jelas sudah dicukur apa belum ini. Depan itu dosennya. Itu dosennya. Dosen. Oke, sambil nunggu. Oke, ini dia. Ini Jessica keren banget loh kamu di sini. Wah, kamu lain. Ini ya, bener kamu. Jadi beda ya. Iya, lain banget loh. Wow. Gila, kamu tuh berarti ya di Imperfect kamu beda karena dengan segala macam ini kan. Di sini kamu juga beda. Ini like kamu bunglon juga loh. Iya. Memang betul. Salut buat si Jessica. Setiap pain beda-beda, salutnya. Iya, even you have a different smile, different kind of look gitu yang bikin kamu tuh nggak tahu, aku kalau lihat ini sih nggak kenalin ini kamu loh. Iya, dibantu juga sama tim makeup juga sih, ini rambutnya beda banget juga sama rambut aku, dan kacamata juga ya Mas. Yang kemarin kita juga ngerasa kayaknya memang kalau misalkan tipe cewek pinter dipakein kacamata kayaknya terlalu klise gitu. Ya? Cuman akhirnya kita memutuskan pakai kacamata karena memang biar beda juga sama look aku di karakter yang lain gitu ya Mas. Dan emang ternyata jadi beda banget gitu begitu pakai kacamata. Iya, beda banget. Oh, paling ini agak ribet juga tuh karena kacamata kan sering refleksi kan lampu. Jadi aku gerakannya tuh nggak boleh terlalu chin up gitu, karena aku harus chin down dikit supaya nggak refleksi. Nah itu juga lumayan challenging sih, harus ngatur biar nggak kelihatan nggak refleksi kacamata. Nah ini scene pertama yang tadi Jessica cerita nih. Iya. Mau dimarahin ya. mau ditonjok deh gue si Dewanya ini. Galak banget nggak sih Dewa? Iya, kenapa sih lo marah kayak gitu, Dewa? Tahu darah tinggi, kayaknya dia nggak minum. Kasian banget. Tuh, takut liatin tuh karakter Dewa tuh, wih dasar ya. Gila, ini kalau ada orang ini apa? Spycam nih dinaikin lo bisa dimarah-marahin orang lah semua. Kenapa nih cowok ngamuk-ngamuk? Kayak udah gregetan banget ya mau nonjok. Galak. Ini apa nih, lokasi kampus? Ini rumah kakeknya Dewa. Oh, Jakarta nih Mas? Di Bogor. Bogor, wow. Jagorawi. Nice.
Oh, ada Wah. si ini juga yang main, ada Abun. Ya GRK, dia jadi GRK sama Randy di belakang. Oh, oke. Oh, ada Dewa, ada Gilvi juga ya. Oke. Ini di kampus. Mhm. Si siapa namanya? Gilvi kepo tentang Pelita sudah punya kerjaan baru. Bucin dia. Wow. Bucin dia. Dia galau tapi nggak berani ngomong. Ya, oke. Nah, ini Pelita dijemput sama Dewa dari Rebutan mau rumahnya. jemput Pelita. Ya, rebutan. Si siapa namanya? Gilvi jemput, Dewa jemput. Oke deh. Tapi yang di depan pintu Dewa, jadi dia nangkep punya Dewa. Persoalan. Gilvi kalah deh. Jahat Pelita jahat. Gilvi kurang siap. Tapi Didadain mukanya lagi. merasa bersalah kok di sini, mukanya merasa bersalah banget gitu. Ngerasa bersalah gitu, cuman ya udah mau gimana. Wow, lucu. Ini sebetulnya sih bagian dari twist nih, tapi ya nggak apa-apa deh, sudah ditampilkan. Oke. Nah ini siapa? Pelita pulang kerja ceritanya nih. Dia jalan dari tempat kerjanya menuju MRT. Wow. Nice ya ininya, look-nya Mas. Terima kasih. Persis habis hujan nih Mas? Atau memang Enggak, buat? kita bikin. Wah, keren. Kita bikin. Wow. Bikin. Itu Gilvi nangis apa ingusan ya? Habis wudhu Mas, habis wudhu. Habis wudhu ya. Cengeng Gilvinya cengeng. Cengeng juga Gilvi, aduh. Aduh, ngeri nih kalau ada air mata di ujung hidung tuh udah gila. Kalau bukan aktor sih susah itu bikin air mata di ujung hidung itu. Susah. Kan mesti digini-giniin kan air matanya supaya jatuh di ujung hidung kan. Kalau nggak aktor banget tuh nggak nyampe tuh body language-nya pasti. Gila Gilvi. Jadi tadi saya sedang minta mereka untuk berakting satu scene aja adegan, dan kita akan lihat sama-sama ini gimana caranya seorang aktor tanpa make up, tanpa set, tanpa kamera, ya kamera zoom tentunya, tapi mereka bisa mentransformasi menjadi karakter Pelita, Dewa, dan juga Gilvi. Oke, silakan Mas Erwin. Oke, jadi Jessica jadi Pelita, Jerome jadi Gilvi, Dewa sama si Omar, dan saya jadi Bobby, salah satu teman yang di kampus ya. Oke, kita mulai dari Dewa ya. Hanya sepotong dari scene 1. And action. Seluruh orang di kampus ini udah tahu nih tempat parkir siapa. Lo emang mau ngetes gue aja kan? Sorry Wak, gue nggak tahu. Itu kan tempatnya kosong Wak, jadi mobil gue masuk aja Wak. Sorry Wak. Bangun lo. Bangun! Stop. Gak usah jadi pahlawan lo. Lebih baik daripada jadi jagoan yang selalu nyelesain masalah pakai otot, padahal sebenarnya bisa bicara yang baik-baik. Enggak kok, gue yang salah kok. Dengerin tuh. Siapa yang salah? Ada apa tak? Enggak apa-apa. Lu nggak ada kerjaan lain apa? Cari masalah mulu. Lo sendiri nggak ada kegiatan lain selain ikut campur urusan gue? Pokoknya apapun yang ada hubungannya sama dia itu urusan gue. Dewa, ke kantor saya. Gitu, teriak dosennya. And cut. Oke. Thank you.
Mbak Farah komennya gimana nih sebagai penulis nih? Apakah seperti visual yang kamu bayangkan walaupun masih audio ya? Gimana Mbak Farah komennya? Halo? Bisa ngomong Mbak Farah? Ya, Halo? oke. Ya, kedengeran Mbak. Ya, bikin nggak sabar pengen nonton. Aduh, gimana ini? Nggak sabar nonton ya. Nyebelin ya. Dapat Dewanya banget. nyebelin. Ternyata Gilvy-nya juga nyebelin juga gitu kayak so pahlawan gitu. Oh, menarik banget. Thank you loh ya. Jessica udah improv, ya bukan improv sih, tapi udah melakukan itu buat para sobat dan sobat Wati. Thank you Jerome, thank you Omar. Mas Erwin, makasih ya. Thank you banget udah bikin adegan ini. Mungkin penutup masing-masing boleh cerita atau boleh ada yang disampaikan ke sobat-sobat Wati untuk film Invalidi ini. Silakan dari apa ekspektasinya, mungkin dari para pemain dulu ya. Dari Jerome, silakan Jerome buat para sobat-sobat Wati. Yang pastinya gue sangat berharap bahwa semua penonton, terutama yang udah baca bukunya, bisa terima adaptasi karakter kita semua, adaptasi sutradara, dan yang paling penting, mau yang udah baca bukunya atau yang belum baca bukunya, yang nonton semua keluar dengan senyuman dan terhibur. Yes. Mudah-mudahan semua bisa nontonnya di bioskop ya, Jerome. Iya. Itu suara hati dari mantan staff law firm beralih menjadi pemain film. Jangan mati bioskop please gitu. Oke, setuju Jerome. Oke, dari Omar, silakan Mar. Apa yang mau disampaikan ke teman sobat-sobat Wati? Ya, semoga bisa segera tayang, bisa menghibur semuanya. Teman-teman semua bisa mengambil poin positif dan bisa mengambil manfaat dari karya kami. Semoga karya kami dapat diapresiasi. Terima kasih banyak. Thank you, Omar. Jessica. Ya, aku juga berharap banget semoga film ini bisa diterima dengan baik, bisa menghibur siapapun yang menonton, dan semoga pesan yang disampaikan oleh film ini juga bisa sampai kepada yang nonton, bisa belajar sesuatu dari film ini, mungkin dari setiap karakternya, dari setiap problematikanya, bisa dapatlah pelajarannya. Dan mohon banget semoga nanti kalau udah tayang nontonnya di tempat yang seharusnya, jangan yang bajakan. Kalau memang tayang di bioskop atau kalau misalkan tayang di platform mana nonton di situ, jadi jangan nonton yang bajakan, karena kita di masa pandemi ini kita berjuang banget untuk bisa tetap berkarya dan bisa tetap menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa menghibur teman-teman semuanya. Jadi semoga bisa dihargai dengan baik. Terima kasih. Thank you Jessica, setuju banget. Jangan nonton bajakan karena benar-benar teman-teman apa yang jadi tamu siang ini adalah orang yang bekerja keras banget untuk menghadirkan sesuatu. Saya yakin Jessica, Jerome tadi juga udah dengar Omar gimana mereka berjuang. Being a movie star is not only selebrasi gitu, tapi sebuah perjuangan yang harus dilakukan gitu. Oke, dari Farah mungkin. Kalau dari aku mau negasin ini aja sih, walaupun film ini berdasarkan adaptasi novel, tapi kalau sudah masuk ke film itu udah beda media gitu ya. Jadi aku harap sih yang sudah baca bukunya dapat pengalaman membaca dan juga bisa dapat pengalaman menonton yang berbeda gitu. Jadi bisa sama-sama dinikmatin. Setuju. Ya. Terima kasih Farah. Ya. Oke, Mas Erwin, silakan. Saya paling seneng nih kalau disebutin semuanya, saya paling terakhir karena sudah kerangkum semua. Enggak juga, artinya Mas Erwin harus sesuatu yang lebih menggongkan gitu. Menggongkan. Jadi kalau kayak quotes tuh yang quotable yang terakhir tuh. Kayak semua sih saya maksudnya yang diucapkan teman-teman semua pekerja keras film ini, saya paling setuju adalah hargailah karya kita ya. Jangan jangan nonton yang bajakan. Terus paling ingat yang Farida juga bilang,
karena wadahnya udah berbeda dari wadah novel, terus langsung skrip, langsung visual. Itu paling penting. Jadi nikmati aja nanti apa yang sudah kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu sih dari saya. Oke, thank you Mas Erwin. Baik, itu dia semua yang sudah disampaikan oleh tamu kita di talk show eksklusif. Kita ngelihat karya terbaru terakhir dari Falcon Pictures, yaitu Ang Faliji. Ingat, ini mudah-mudahan kita doakan sama-sama bisa tampil di bioskop, jadi kita bisa nontonnya di bioskop. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Jessica, Jerome, Omar, Mas Erwin, juga Faradita. Thank you banget sudah hadir sore ini. Ya, Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mas Salim. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang tadi udah ikutan nanya, maupun sobat-sobat Putih juga ikutan nanya. Dan jangan lupa setelah ini akan ada book launch, buku spesial dari Haru Mahameru, sebuah cerita misterius dalam pendakian Gunung Semeru. Dan juga jangan lupa diskon 80% masih tersedia, segera dipilih dan dibeli novel dan webtoonnya mumpung diskon. Dan kompetisi flash fiction juga udah dimulai. Jadi buat kalian yang suka nulis dan mau dapat iPhone 12, langsung aja ikutan. Oke, jadwal dan info lengkap bisa cek di halaman piku.com/festival. Oke, itu aja. Saya Alim Studio, saya pamit. Terima kasih sekali lagi Jerome, Jessica, Mas Erwin, Omar, dan juga Faradita. Thank you, jaga kesehatan, tetap berkarya ya. Bye.